Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung dengan media pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan. Di mana pada pagi hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan baru, yaitu yang berhubungan dengan seni rupa 3 dimensi, yaitu seni patung. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama diharapkan setelah kita membahas masalah seni patung ini, diharapkan supaya siswa mampu menjelaskan pengertian patung. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, ya. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, ya. Kemudian mampu mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Kemudian mampu mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Kemudian mampu berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Nah, kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian dan fungsi patung. Nah, patung diartikan ya sebagai plastik art, ya, karena patung merupakan karya yang meniru bentuk apapun yang memiliki keindahan estetik yang bersifat 3 dimensi. Nah, menurut Mike Susanto, ya, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, ya, atau mengurangi bahan seperti memotong dan mematah. Ya. Kemudian atau aditif, ya, yaitu membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak, ya. Jadi ada subtraktif, ada aditif. Kemudian menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah karya dalam bentuk meruang. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Indonesia, ya, patung adalah benda tiruan, ya, berbentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, kemudian yang berikut, menurut B.S. Myers, ya, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan patung. Nah, yang berikut, berdasarkan pembuatannya, patung ada 3 macam, ya. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal, ya, dimana di sini dikatakan bahwa karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal, ya, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi, ya, atau sarana beribadah. Nah, kenapa dikatakan demikian sebagai sarana ibadah? Ya, pada zaman Hindu Buddha, patung dibuat untuk menghormati atau untuk, ya, mengenang orang-orang yang diagungkan, ya, misalnya raja atau pimpinan mereka. Itu jadi banyak kita lihat pada kebudayaan Hindu atau Buddha, ya, banyak terlihat patung, ya. Misalkan di India, ya, banyak patung-patung di dalam dalam rumah mereka pun ada, ya, patung khususnya untuk Hindu, ya, di India. Begitu juga kita lihat di candi-candi Prambanan atau Borobudur, di sana banyak terdapat patung. Nah, itu untuk apa? Untuk kepentingan religi mereka, untuk kepentingan atau sarana beribadah mereka. Nah, kemudian yang berikut, patung sebagai fungsi sosial, ya. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Jadi patung dijadikan monumen. Nah, kita bisa lihat biasanya di seperti di daerah Pulau Jawa, yaitu banyak terdapat patung-patung monumental, di mana di situ menceritakan sebuah sejarah atau memperingati sebuah sejarah, ya. Daerah tempat pertempuran untuk merebut kemerdekaan, biasanya di situ ada patung Jenderal Sudirman, ya. Seperti di Yogyakarta, ya, ada patung yang dibuat untuk memperingati serangan umum 1 Maret misalnya. Kemudian yang ketiga itu patung sebagai fungsi fisik. Nah,
Patung bernilai estetika artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata ya dinikmati keindahannya, dibuat sengaja untuk menghias taman ya, sebagai dekorasi sebuah gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Ya, banyak juga di kota-kota besar pada gedung-gedung megah itu banyak patung, entah itu di halaman gedung tersebut ya, atau juga di dalam ruangan-ruangan gedung tersebut. Ya, bentuk dan jenis patung ya dilihat dari perwujudannya. Ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bentuk imitatif, realisme representatif. Nah, ini bentuk-bentuk ini dia menirukan bentuk manusia atau hewan ya, itu bahkan tumbuhan. Jadi imitatif, realisme representatif ya. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam ya, di situ ada manusia, hewan dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik ya, baik anatomi, proporsi, harmoni dan kesatuan bentuk. Seperti itu. Nah, ada juga bentuk non figuratif. Nah, bentuk non figuratif ini bentuk-bentuk yang sudah terlepas dari bentuk-bentuk alam tadi. Mereka tidak menirukan bentuk-bentuk manusia atau hewan ya atau tumbuhan, tetapi sudah merupakan bentuk-bentuk abstrak ya, dimana itu merupakan hasil daripada perenungan ya. Patung tersebut diciptakan hasil daripada perenungan ya, jadi abstrak. Jadi dikatakan bahwa sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam ya, alam untuk perwujudannya dan bersifat abstrak ya, susah untuk dipahami ya, dia mempunyai makna ya, seperti itu. Nah, garis bidang ruang ya, seperti garis bidang ruang di sini, elemen-elemen rupa ya, tetapi tetap mengacu pada elemen-elemen rupa tersebut ya, keindahannya tetap diperhatikan. Nah, kita masuk pada bagian C, itu cara dan bahan dan alat dalam mematung. Nah, bahan seni patung dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama di sini ada bahan lunak. Ya, bahan lunak ini biasanya berupa tanah liat ya, mudah dibentuk. Kemudian bahan sedang biasanya ada lilin ya, yang mudah dibentuk juga. Kemudian bahan keras, ini bahan keras ini ya bisa dari logam ya. Kemudian dari batu ya. Kemudian ada bahan cor atau cetak ya, ini dibuat cetakannya kemudian dicor ya. Kemudian bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda-benda bekas lainnya, misalnya kertas. Nah, ini juga bisa, berarti dia sudah mendekati sistem-sistem pembuatan seni yang konstruktif ya, konstruksi ya. Kemudian alat, yaitu ada alat busir, meja putar, pahat ya, sendok adukan, serta alat las karbit listrik. Nah, kenapa ada alat las karbit listrik? Ini berhubungan dengan mesin, tapi dalam pembuatan patung ini seperti saya bilang tadi ada bahan-bahan keras seperti logam ya, tentu saja membentuknya itu pasti menggunakan las karbit atau listrik, seperti itu. Sehingga di sini ada alat ya, las karbit dan listrik. Oke, teknik mematung ya, beberapa teknik mematung di sini antara lain itu teknik pahat ya, kemudian teknik butsir, teknik cor ya, teknik cetak, dan teknik assembling ya, merakit. Itu teknik merakit, assembling. Jadi kalau merakit ini biasanya dari apa saja bahan-bahannya, misalnya besi-besi yang kita dapatkan kemudian dirakit menjadi sebuah patung ya. Jadi ini sudah seninya tingkat tinggi ini ya, teknik assembling ini. Nah, ini nanti masuk dalam penugasan. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan di sini, tetapi nanti ini bisa kalian cari ya dalam penugasan nanti untuk teknik pahat, teknik butsir, teknik cor itu apa maksudnya, nanti itu sudah masuk dalam penugasan. Nah,
Kesimpulannya yaitu patung merupakan benda yang bervolume yang bersifat 3 dimensi yang bisa dilihat dari berbagai macam arah. Ya, saya ulangi, patung merupakan benda yang bervolume bersifat 3 dimensi yang bisa dilihat dari berbagai macam arah. Nah, kita masuk dalam penugasan ya. Di sini nomor 1 itu sebutkan dan jelaskan bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk mematung. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang teknik ya, pahat, butsir, teknik cor, teknik cetak, teknik assembling. Jadi nanti dijelaskan apa yang dimaksud dengan teknik pahat itu. Jadi teknik pahat ini titik-titik, kemudian butsir itu apa, kemudian teknik cor itu apa, teknik cetak dan teknik assembling itu apa. Nah, semuanya ya ini kalian bisa buka nanti buku ya, digital booknya yang sudah di-download ya. Itu bisa dilihat di situ, boleh dicari jawabannya di situ. Oke? Saya tunggu tugasnya. Untuk itu segera dibuat ya. Kalau hari ini selesai boleh langsung difoto kemudian dikirimkan ke WA saya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. See you.